supremacy of civilian value. Jadi itu yang menerangkan kenapa kalau kita tiba pada semacam keinginan bersama, kita akan katakan bahwa reformasi polisi itu sudah berlangsung pertama di dalam tahap pemisahan kelembagaan. Tahap kedua adalah transformasi nilai. Dari nilai-nilai yang militeristik di Orde Baru, pergi pada nilai-nilai civilian value di era sekarang. Era ketika seluruh nilai global itu mengalami turbulensi itu. Apa nilai baru sekarang? Nepalisme. Dan seluruh dunia akhirnya mengakui bahwa suara netizen bisa membatalkan suara parlemen. Ada problem dengan hak asasi manusia. Apakah anak muda Nepal yang mencemplungkan Perdana Menterinya ke dalam sungai, dia melanggar hak asasi manusia? Jawabannya? Pasti dianggap melanggar. Tetapi bagi mereka yang tahu bahwa deprivasi tidak bisa lagi dikendalikan, mereka anggap saya tidak melanggar hak asasi manusia, hanya melanggar hak pencemaran sungai. Jadi waktu kita mengucapkan kata reformasi, sebetulnya itu terlambat. Yang kita perlu sekarang adalah istilah transformasi. Setelah lembaga polisi dan militer dipisahkan, sekarang nilai kesipilan itu kita transformasikan ke era ketika seluruh dunia mengalami, bahkan bukan lagi transformasi, transvaluasi kata Nietzsche. Transvaluasi. Orang Jerman bilang Umwertung aller Werte. Umwertung aller Werte. Betul? Ya, betul. Umwertung aller Werte. Transformasi semua nilai itu. Jadi sekali lagi, kepentingan kita dengan reformasi kepolisian ini dimulai dengan transvaluasi. Semua nilai kita bicarakan ulang. Karena bukan cuma di Indonesia terjadi transvaluasi nilai, seluruh dunia. Filipina, Nepal, Timor Leste, Itali, Prancis. Semuanya ada dalam upaya untuk mencari nilai baru apa yang memungkinkan sejarah manusia itu dinaikkan satu oktav tuh. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa ini satu momentum bagus supaya kita tahu bahwa berpendapat itu diucapkan untuk berbeda, bukan untuk menyetujui. Pendapat hanya disebut pendapat kalau ada yang menentang pendapatmu. Anda berpendapat tidak ada yang menentang, itu artinya Anda lagi berdoa. Doa tidak boleh ditentang, pendapat harus ditentang. Termasuk forum-forum akademis. Di tempat saya mengajar pun di UI itu yang ada feodalisme. Tidak boleh berpendapat alternatif di situ. Saya kasih contoh ya. Satu waktu saya diundang dalam satu presentasi upacara pengukuhan seorang doktor. Teman saya. Sang promovendus, bukan promovendus karena dia perempuan, promovenda. Si perempuan ini selesai presentasi diuji oleh profesor biasa, penguji dan pembimbing. Pada waktu terjadi ujian, saya anggap pertanyaan penguji salah karena salah memahami konsep. Lalu saya angkat tangan. Saya bilang ada yang salah, saya mau bicara. Pemimpin sidang, Anda tidak bisa bicara. Loh kenapa? Anda bukan penguji. Dan Anda bukan pembimbing. Lalu siapa? Anda undangan. Hah? Sejak kapan satu forum akademis dibedakan antara penguji, pembimbing, dan undangan? Jadi saya datang ke situ diundang hanya untuk menyaksikan toganya dipindahin dari kiri ke kanan. Kan dungu namanya. Semua forum akademis, siapa yang diundang di situ berhak mengajukan dalil atau membantah dalil. Itu tradisi akademis begitu. Jadi kalau Anda diundang misalnya dalam forum disertasi, satu waktu mungkin akan ada perwira tinggi disertasi di sini, saya diundang, kalau saya angkat tangan, jangan larang saya bicara. Karena Anda undang saya bukan untuk nonton seremoni, Anda undang saya untuk memperhatikan logik, metodologi, dan pembicaraan dari isi disertasi itu. Semua orang yang diundang dalam forum akademis berhak untuk membantah dalil akademis. Kita biasakan itu dari PT IKA misalnya. Bukan cuma penguji yang berhak untuk bicara. Siapapun yang ada di ruangan itu, dia adalah makhluk akademis. Dia mesti. Itu yang namanya kebebasan berpendapat. Supaya kita bisa
Ujian paling bermutu itu ujian eksternal, bukan ujian internal. Sama seperti akuntansi. Akuntansi itu audit eksternal lebih bermutu daripada audit internal. Demikian juga kalangan kepolisian tuh. Audit masyarakat sipil terhadap kepolisian lebih bermutu daripada audit internal yang dilakukan oleh fungsi-fungsi keirjenan di sini. Nah, ini sebetulnya kita lagi audit eksternal tuh, itu intinya. Tetapi sekali lagi, audit di dalam urusan demokrasi harus basisnya argumen, bukan sentimen. Ngapain mengaudit polisi dengan sentimen? Auditlah dengan argumen. Force of the better argument, itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa pertemuan kita di sini untuk mengaudit kepolisian dengan dua prinsip. Satu, sudahkah kepolisian menyempurnakan proses reformasi dengan mentransvaluasi nilai-nilai di dalam dirinya sendiri. Apa nilai polisi? The supremacy of civilian value. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam keadaan global politics yang betul-betul turbulen, kepolisian lebih mampu untuk menghasilkan pikiran-pikiran akademis daripada lembaga yang lain. Karena dunia yang berubah ini memerlukan pendekatan akademis akhirnya, bukan pendekatan komando. Kalau kita mau berdamai, kita mesti ajukan argumen perdamaian, bukan menambah senjata tuh. PBB dirancang untuk menghasilkan perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Maka kita semua, setiap bangsa kontribusi pada PBB supaya dana perdamaiannya bisa dipakai ketika ada konflik. Oke. Sekarang kita hitung. PBB dana perdamaiannya 8 miliar dolar. Buat menjaga perdamaian. Tetapi dana militer sedunia hari ini 18 triliun dolar. Artinya pasti akan ada perang. Kenapa? Dana perlombaan senjata lebih besar 1000 kali lipat daripada dana perdamaian. Logiknya begitu tuh. Jadi kalau kita produksi ide perdamaian, ide kesosialan manusia, ide yang dihasilkan oleh peradaban masyarakat sipil, Indonesia bisa jadi proponen pertama untuk mengatakan bahwa kami paham tentang imperialisme, kami paham tentang kekerasan. Karena itu kami menginginkan ada perdamaian. Melihatkan postur kepolisian mendahului postur militer. Karena dunia menganggap bahwa hanya dengan postur kepolisian, junto postur masyarakat sipil, dimungkinkan percakapan tentang perdamaian itu bisa dihasilkan. Oh ya, tapi pemimpinnya militer, Pak Prabowo militer. Mari kita kepung Pak Prabowo itu dengan nilai-nilai sipil. Karena kemarin dia bicara di PBB dengan nilai-nilai sipil. Sementara seseorang yang datang dari tradisi sipil, yang memimpin negara demokrasi terbesar Amerika, pakai nilai-nilai militeristik. Kan di situ kontrasnya tuh. Jadi sekali lagi, negeri ini didirikan berdasarkan kemampuan berargumentasi. Para pendiri negeri ini, bangsa ini, adalah mereka yang mampu berargumen secara akademis. Haji Agus Salim, nggak ada yang bisa lawan Haji Agus Salim kalau lagi bikin retorika. Nggak ada yang bisa lawan ketejaman Sultan Syahrir dalam diplomasi. Nggak ada yang bisa lawan Soekarno dalam upaya untuk mengingat-ingat sejarah kolonialisme. Nggak ada yang bisa lawan Natsir kalau mendalilkan hubungan antara Islam dan demokrasi. Negeri ini dihasilkan oleh kaum yang berpikir. Kenapa sekarang kita dikuasai oleh para buzzer? Itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan ini dengan lantang bahwa selamat datang kepolisian di wilayah supremasi nilai-nilai sipil. Inti dari nilai sipil adalah bertengkar. Pertengkaran itu memajukan pikiran. Tetapi sekali lagi tentu ada batas yang memang diatur undang-undang. Tapi jangan tambahkan keterangan lain pada undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Ada aturan tambahan. Iya, aturan itu harusnya membuat kebebasan berpendapat itu makin lama makin bagus, bukan makin lama makin tersingkir. Jadi sekali lagi hanya ada satu lembaga yang mampu punya diskresi selebar demokrasi, yaitu kepolisian. Nah, diskresi itu dia memungkinkan saya bersahabat dengan Pak Sigit, bersahabat dengan Pak Herman, bersahabat dengan Pak Agus di sini dan semua, Pak Silitonga segala macam. Jadi demi
percakapan akademis, kita mungkin perbanyak pertemuan semacam ini. Di dalam lingkungan yang kita pastikan bahwa kita bisa mengembalikan persatuan Indonesia berdasarkan demokrasi, bukan berdasarkan feodalisme. Sekali lagi, selamat berjumpa dalam pertukaran pikiran. Dan sekali lagi, pikiran yang dipertukarkan karena dia dipertentangkan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dibantah oleh pikiran yang lain. Terima kasih.